Persiapan misa minggu biasa ke-4A. Tuhan memilih yang miskin. Bacaan-bacaan liturgi sabda pada hari ini akan disambungkan dalam satu kata semangat kemiskinan yang akan muncul dalam beberapa ungkapan kata yang miskin, yang rendah, yang lemah, atau yang bodoh. Kebetulan bacaan hari ini untuk bacaan kedua juga berhubungan dengan menyatu dengan tema utama pada hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Berbahagialah orang yang miskin. Perikop ini merupakan khotbah di bukit ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia yang berintikan nilai-nilai surgawi yang dihidupi oleh Yesus. Kebahagiaan sejati selalu berkaitan dengan semangat miskin dan segala sesuatu yang dipandang lemah oleh dunia. Karena dengan menghidupi nilai-nilai ini, mereka akan menjadi empunya kerajaan surga. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Sefanya bab 2 ayat 3 dilanjutkan bab 3 ayat 12 sampai 13. Akan kubiarkan hidup umat yang rendah hati dan lemah. Dalam perikop ini Nabi memerintahkan untuk dengan kata-kata carilah Tuhan. Sebenarnya perintah ini kepada Israel untuk ajakan bertobat, sebab rupanya kehidupan mereka sudah tidak mencari Tuhan lagi. Justru kehidupan mereka menjauh dari segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi kenyataan sebagian besar bangsa telah tidak taat dan menjauh dari segala ajaran Tuhan. Maka di sini Tuhan menyatakan lewat Nabi akan membiarkan hidup mereka yang rendah hati dan yang lemah. Dan ini hanya sebagian kecil dari Israel, maka mereka itu disebut sisa-sisa Israel. Kaum inilah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kaum kecil dan lemah inilah yang dipilih oleh Tuhan, diberikan hidup. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab dialah empunya kerajaan surga. Mazmur ini rupanya merangkum keseluruhan tema liturgi sabda untuk minggu ini, bahwa Tuhan memilih dan berpihak pada yang lemah dan yang miskin. Dialah yang menegakkan keadilan bagi yang diperas, memberi roti kepada orang yang lapar. Di sini pemazmur mengungkapkan tindakan Allah kepada yang miskin. Tuhan membebaskan mereka yang terkurung, menegakkan anak yatim dan janda. Sebab Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari baca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah. Dalam perikop ini Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar tidak hidup dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat Allah. Hikmat dunia penuh dengan perebutan status untuk menjadi terpandang, berebut pengaruh dengan saling menjatuhkan atau saling menghina satu sama lain. Di sini Paulus mengingatkan agar orang Korintus hidup dengan hikmat Allah yang telah memilih Kristus yang telah disalib menjadi pokok keselamatan mereka. Salib Kristus, salib yang hina itu dijadikan dasar untuk bermegah. Maka itulah cara hidup yang benar bagi para pengikut Kristus. Selamat merayakan Minggu Biasa keempat. Semoga dengan merenungkan sabda Tuhan pada minggu ini, kita kembali kepada patokan-patokan hidup yang benar,
sesuai dengan ajaran Kristus sendiri. Selamat merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati.